Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya menyampaikan sedikit tentang apa sih peran perempuan dalam memperkuat kebinekaan dan upaya perdamaian di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bahwa perempuan adalah bagian dari warga negara Indonesia. Melihat jumlah total bangsa Indonesia 272 juta, maka dapat dipastikan setengahnya 50% dari itu atau sekitar 136 juta lebih itu adalah perempuan. Artinya perempuan seharusnya berperan penting ya di dalam upaya-upaya memperkuat kebinekaan kita dan upaya-upaya perdamaian dalam masyarakat. Dalam menyambut 1 Juni 2024 kita memperingati hari lahirnya Pancasila. Mengapa penting Pancasila ini? Sebab kita sudah sepakat Pancasila adalah dasar dan falsafah negara. Pancasila adalah ideologi negara yang terbuka. Jadi nggak bisa dikatakan bahwa itu sudah selesai, nggak bisa elaborasi, nggak bisa ditafsirkan, karena itu nanti akan menjadi ideologi tertutup dan akan menjadikan kita tidak mampu lagi menyesuaikan nilai-nilai Pancasila dengan kondisi dinamis masyarakat. Pancasila juga adalah ideologi yang sesuai dengan tuntutan negara demokratis. Yang keempat, Pancasila adalah ideologi negara yang mendukung kehidupan multikultural berkarakter Indonesia sesuai prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila juga adalah ideologi yang kompatibel dengan ajaran universal agama dan kepercayaan. Artinya apa? Bahwa nilai-nilai ideal dalam Pancasila itu sejalan dengan ajaran-ajaran universal dalam semua agama dan kepercayaan. Mari kita lihat nilai-nilai apa sih yang sangat fundamental di dalam Pancasila. Kita lihat bahwa Pancasila itu adalah terdiri dari 5 sila. Kalau kita melihat ke 5 sila itu, maka 5 sila itu dapat kita turunkan menjadi 5 nilai dasar. Yaitu pertama, nilai spiritualitas. Kedua, nilai kemanusiaan. Ketiga adalah nilai persatuan. Keempat adalah nilai demokrasi. Dan yang kelima adalah nilai keadilan. Keadilan bagi semua manusia. Kalau kita melihat Pancasila, maka tentu tantangan yang kita hadapi di dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila ini tidak sedikit. Di antara ancaman terhadap implementasi nilai-nilai Pancasila itu adalah pertama, paham eksklusivisme. Jadi paham-paham yang eksklusif seperti ini nggak sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Kemudian yang kedua adalah paham intoleransi. Ada yang ketiga adalah radikalisme, apapun bentuknya, baik berbasis agama, berbasis suku, dan seterusnya. Ideologi transnasional itu juga berbahaya bagi upaya penegakan Pancasila. Nah, ini juga nilai-nilai individualisme, nilai-nilai hedonisme. Nah, semua bentuk nilai yang menjelma menjadi politik identitas itu semua ancaman bagi Pancasila. Lalu bagaimana kita melakukan upaya-upaya menegakkan nilai Pancasila yang dapat memperkuat nilai kebinekaan kita dan upaya-upaya perdamaian? Pertama, kita harus memahami dengan benar sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kita yakin ya bahwa ketuhanan yang Maha Esa itu merupakan rangkuman ajaran teologi dari semua agama dan kepercayaan di Nusantara ini. Sebab Bung Karno, presiden pertama kita, itu merumuskan Pancasila dengan mengamati nilai-nilai keagamaan yang tumbuh dan berkembang di seluruh Nusantara ini. Jadi dia tidak merumuskannya itu dari
asumsi-asumsi belaka, tapi dari memperhatikan, menyelidiki secara seksama apa sih nilai-nilai dari agama dan kepercayaan yang tumbuh di Nusantara. Yang kedua, kita meyakini bahwa ketuhanan yang Maha Esa itu adalah nilai spiritual yang menyadarkan manusia akan kelemahan dan keterbatasan dirinya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Nah, karena itu membuat kita jadi rendah hati, kita tidak arogan, tidak sombong, dan tidak menganggap apa yang kita pahami itu adalah sesuatu yang mutlak dan orang lain harus ikut kita. Karena itu, dengan meyakini sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, itu membuat kita itu menjadi rendah hati, ingin selalu meningkatkan kualitas diri kita. Nah, ketuhanan yang Maha Esa itu merupakan nilai spiritual yang mendorong manusia untuk saling menghargai sesama, terutama sesama warga negara, sesama manusia, dan bahkan juga sesama makhluk. Karena itu, ketuhanan yang Maha Esa itu mendorong kita untuk mencintai lingkungan yang asri, mencintai upaya-upaya untuk kelestarian lingkungan. Dan yang terakhir, bahwa sila ketuhanan yang Maha Esa ini juga mendorong kita kepada upaya-upaya membangun moderasi beragama. Nah, berikutnya, sila kemanusiaan yang adil dan beradab itu hendaknya mendorong kita untuk mengakui kesetaraan manusia sebagai makhluk yang dianugerahi derajat, martabat, dan kemanusiaan, meyakini adanya human dignity. Dan itu juga mendorong kita untuk mencintai sesama, menghargai, melindungi hak asasi manusia setiap warga negara, khususnya kelompok rentan dan tertindas berdasarkan prinsip keadilan dan keadaban. Nah, prinsip persatuan Indonesia itu menunjukkan kepada pentingnya kita sebagai warga bangsa menempatkan persatuan, kesatuan, dan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang keempat, itu adalah prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, ini berujung kepada upaya-upaya mewujudkan negara demokrasi yang berujung pada kesejahteraan rakyat. Terbentuknya tata kelola pemerintahan yang baik, good governance, dan juga mementingkan musyawarah dalam mengambil keputusan bersama. Nah, yang terakhir itu adalah keadilan sosial. Maksudnya apa? Maksudnya adalah dengan mengedepankan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka kita semua terdorong untuk mewujudkan keadilan sosial yang merata, meliputi keadilan ekonomi, keadilan politik bagi seluruh Indonesia, sehingga masyarakat ini dapat hidup sejahtera tanpa diskriminasi sedikit pun. Negara harus mampu mengeliminasi ketakutan, kemiskinan, dan kebodohan warga negara. Apa yang harus kita lakukan? Ya, pertama, melakukan upaya-upaya kajian Pancasila terkait dengan isu-isu kontemporer seperti demokrasi, hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan upaya membangun civil society yang kuat. Yang kedua adalah membangun basis rasionalisme dan penelitian mendalam terhadap gagasan politik Indonesia berdasarkan Pancasila, yakni politik yang berorientasi pada kemaslahatan bangsa, bukan semata kekuasaan. Dan yang ketiga, memasyaratkan dialog interaktif dan konstruktif di antara berbagai komunitas agama dan kepercayaan, sehingga terbangun kerukunan antar umat beragama berdasarkan nilai luhur Pancasila sebagai rumah bersama. Nah, terakhir saya ingin menyampaikan hadis Nabi yang terkait dengan upaya menyebarkan atau memperkuat nilai-nilai kebinekaan dan perdamaian. Nabi mengatakan, sebaik-baik agama di sisi Allah adalah Al-Hanafiyah As-Samha, yaitu agama dengan semangat mencari kebenaran yang lapang, tidak sempit, penuh dengan toleransi, bersifat pluralis, tidak fanatik, tidak ada kekerasan, dan juga tidak membelenggu jiwa. Demikian, semoga acara studi agama berjalan lancar dan sukses, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi semua karya kita sebagai warga negara.